Kalau misalnya keluarga Zahra, keluarga inti, harus Keluarga mengungsi inti, juga? kalau ayah dan ibu enggak, alhamdulillah masih di zona yang aman di kota. Sampai hari ini kapan terakhir komunikasi? Sampai hari ini, saat ini Zahra kan juga tadi mencoba menghubungi kedua orang tua, tapi ternyata di sana listriknya masih belum stabil, dan ada juga pihak yang ngeklaim bahwa katanya 97 sampai 100% listrik di Aceh itu udah mulai stabil. Padahal kenyataannya tuh enggak seperti itu. Listrik itu masih padam dan masih bergiliran. Jadi gantian ya, daerah satu nyala, daerah lainnya harus mati terlebih dulu. Kalau misalkan Zahra sehari-hari sebelum adanya tragedi ini terjadi begitu, kondisi di daerah Zahra ini bagaimana keseharian? Aman, alhamdulillah aman aja, tapi ya pastinya rindu ya. Iya, rindu. Udah berapa tahun di sini? Hampir 2 tahun? Udah hampir 2 tahun, jalan 2 tahun. Dan itu jarang sekali pulang ya? Iya, belum pernah pulang. Oke. Zahra, ketika kemarin mendengar pertama kali, apa yang membuat Zahra paling tidak tenang sampai hari ini? Yang membuat Zahra tidak tenang ya kondisi orang tua gimana kan, karena susahnya komunikasi tadi, jadi ada rasa khawatir juga, kayak menunggu-nunggu kabar dari orang tua, takutnya terkendala entah apa gitu. Ketika ada berita ini tentunya ramai ya, ini sudah menjadi berita nasional bahkan internasional. Siapa yang pertama kali menguatkan Zahra? Mungkin teman-teman kampus, tetangga kos, atau di komunitas? Iya, pastinya dukungan dari teman-teman, dari warga juga kan. Saya merasakan banyak sekali dukungan selama di sini, apalagi dengan tersedianya ada ruang makan gratis ruang makan gratis, dan juga di universitas saya tuh memberi bantuan berupa keringanan bagi mahasiswa yang terkena dampak keluarganya, itu dikasih keringanan UKT dan juga biaya hidup seperti itu. Oke. Ini untuk besarannya potongan UKT-nya berapa persen? Untuk itu saya belum tahu karena masih pastinya ada pastinya dari kampus ya. Iya. Ada biaya hidup dan juga potongan UKT tadi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa perantau ya. Iya. Di komunitas Zahra aktif, komunitas mahasiswa Aceh? Untuk saat ini di Jember belum ada komunitas. Oh, belum ada. Iya. Tapi ada kakak ya Ada yang saling kakak. support di sini. Nah, akses di sana kan sulit ya Zahra ya, ketika bencana ini masih belum pulih sepenuhnya. Walaupun di tempat Zahra, di keluarga inti Zahra di sana, genangannya sudah mulai surut ya. Sudah. Untuk akses kemana-mana ini apakah sudah mudah hari ini? Untuk akses ya di sana itu masih kesulitan bahan baku, terus juga BBM-nya kan masih sulit ya, masih pasokannya masih belum stabil lah. Terus juga di sana bahan pangannya masih belum Terbatas ya? Terbatas. Harganya naik di sana? Naik, bahkan yang paling ekstrim itu misal harga cabai ya, di sana mencapai harga 300.000 per kilo. Wow. Dan juga untuk telur itu satu papan sebesar 120.000. Jadi naiknya signifikan ya. Begitu juga BBM ya, kami dengar ada harga 35.000 bahkan di sana. Nah, dengan adanya dampak ekonomi semacam itu, untuk kondisi Zahra apalagi dengan kakak di sini di perantauan, bagaimana, apakah terganggu? Pastinya untuk terganggu ada ya, cuman mungkin berbeda-beda kondisinya, karena pastinya bencana ini kan menyebabkan lumpuhnya semua aktivitas ekonomi. Ya karena tadi kebutuhan jadi tiba-tiba naik drastis, dan pasokan juga kan berkurang gitu. Tapi Zahra masih bisa support sampai hari ini dengan kakak ya. Ada saudara di Pulau Jawa, Zahra? Ada. Saling support pastinya ya. Pasti. Oke, Pak Sudi, ketika mendengar apa yang dipaparkan oleh Zahra, pengalaman dia dan juga keluarganya utamanya di Aceh, bagaimana Pak Sudi menanggapi ini? Masya Allah, mengerikan sekali kalau saya lihat itu, apalagi di berita dan sebagainya gitu ya. Ya luar biasa. Dan rasanya ikut geram ya Pak, kalau misalkan kita mengetahui ada beberapa oknum yang rasanya cukup meremehkan kejadian ini. Betul, begitu. betul gitu ya. Kalau kita lihat
media sosial ya, bukan media yang memang ada informasi yang tidak sama ya. Jadi ya ini seharusnya disikapi ya dengan bijak, dengan cepat gitu ya, dan melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya, kita sebagai masyarakat ya juga kita tidak ingin kejadian seperti yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu menimpa pada kita gitu. Benar. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, Pak. Ya, kita makanya kan dulu Jember juga pernah di tahun 2006 gitu ya, masyarakat ya se-Indonesia juga peduli terhadap masalah-masalah di sana. Harapannya ketika saudara kita di sana Ya, kesulitan, kita juga turut membantu ya Pak. Nah, Zahra tadi gitu bilang ini memanfaatkan layanan itu begitu membantu ya. Iya, Nah, tantangannya dalam memfasilitasi mahasiswa dalam ruang makan gratis ini apa yang dialami Pak Sudi? Sebenarnya kalau dalam sisi kesulitan kami tidak mengalami kesulitan ya. Jadi bahkan kami sangat antusias gitu ya ketika adik-adik itu datang ke sana gitu ya. Jadi malah kita ini berharap gitu ya, hanya kita kabari dan sebagainya, kita beri informasi gitu ya. Jangan sampai merasa malu ya. Ya, kami tidak membatasi ya jumlahnya berapa, siapa saja gitu ya. Karena kemarin awal-awal itu merasa malu gitu ya datang ke sana. Apalagi setiap hari datang ke sana itu malu deh. Kami berikan welcome, monggo setiap hari datang ke sana, ya, tidak masalah. Gitu, ada momen khusus nggak Pak yang Pak Sudi rasakan ini? Oh, ini momen yang sangat menyentuh ketika bersama dengan mahasiswa. Oh, rasanya apa yang Pak Sudi lakukan ini bukan hanya sekedar membantu mereka untuk makan sehari-hari. Jadi memang saya melihat adik-adik ini yang sangat luar biasa ya, menuntut ilmu dari negeri yang sangat jauh sana. Padahal di kampus di sana juga ada gitu ya. Tapi pilihannya di sini itu sangat luar biasa. Benar. Saya yakin memilih di Jember ini juga tanpa resiko. Pasti ada resiko gitu ya. Seperti yang tadi sampaikan, hampir 2 tahun tidak pulang ketemu keluarga dan sebagainya dalam rangka untuk ilmu. Itu kan luar biasa. Ya, kami sedikit memberikan penghargaan kepada para pejuang-pejuang ilmu ini ya, sebagai bentuk kepedulian kami, duka yang mendalam ya. Benar. Dan kita berharap ya adik-adik yang datang ke kami, moga-moga keluarga yang ada di sana lewat pemerintah atau lewat NGO yang sangat peduli di sana itu bisa membantu maksimal. Kami yang ada di Jember yang bisa membantu sekecil ini bisa jadi moga-moga bermanfaat.